Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin, wa ala alihi wassobihi ajmain amma ba'du. Yang terhormat kepada Bapak Supriyadi MPD selaku dosen pengampu mata kuliah evaluasi pembelajaran biologi dan rekan-rekan mahasiswa. Di sini kami dari kelompok 2 yang beranggotakan saya sendiri Rani Akbar Arisyahara sebagai moderator di pemateri pertama, kemudian ada rekan saya Neta Zalvia sebagai pemateri kedua, kemudian ada rekan saya Oktalina, lalu ada Rahma Maida dan Zahrani Dwi Putri. Di sini kami akan mempresentasikan materi yang berjudul penilaian ranah afektif dan psikomotorik. Baik, inilah peta konsep mengenai pokok bahasan yang akan kita bahas. Yang pertama ada pengertian ranah afektif dan psikomotorik. Kemudian yang kedua ada tingkatan ranah afektif dan psikomotorik. Yang ketiga ada spesifikasi ranah afektif dan psikomotorik. Yang terakhir ada rubrik penilaian ranah afektif dan psikomotorik. Materi pertama akan saya sampaikan, yaitu mengenai pengertian ranah afektif. Jadi, ranah afektif adalah ranah yang berkaitan dengan sikap, watak, perilaku, minat, emosi, dan nilai yang ada di dalam diri setiap individu. Sikap adalah salah satu istilah bidang psikologi yang berhubungan dengan persepsi dan tingkah laku. Istilah sikap ini dalam bahasa Inggris disebut dengan attitude. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baiklah, selanjutnya ada tingkatan ranah afektif. Yang pertama ada receiving atau attending, yaitu menerima atau memperhatikan. Aspek ini merupakan aspek yang menekankan adanya rangsangan atau stimulus dari luar. Yang kedua ada responding, yaitu menanggapi. Pada aspek ini, peserta didik bisa melibatkan dirinya secara aktif dalam suatu kejadian dan memberikan reaksinya. Yang ketiga ada valuing, yaitu menilai atau menghargai. Pada aspek ini, peserta didik sudah mampu memberikan penilaian suatu kejadian itu baik atau buruk. Yang keempat, ada organization, yaitu mengatur. Pada aspek ini, peserta didik sudah bisa mengombinasikan dua nilai berbeda sehingga menjadi satu nilai baru yang bersifat universal. Yang kelima, ada characterization by a value or value complex, yaitu karakteristik dengan suatu nilai aspek. Aspek ini merupakan aspek tertinggi di ranah afektif, karena peserta didik sudah mampu memadukan semua nilai. Selanjutnya, di sini ada tabel spesifikasi ranah afektif. Yang pertama ada kategori. Yang kedua ada penjelasan, yang ketiga ada kata kunci. Kategori penerimaan, penjelasannya yaitu kemampuan untuk menunjukkan atensi dan penghargaan terhadap orang lain. Contoh mendengar pendapat orang lain dan mengingat nama seseorang. Kata kerja kunci yaitu menanyakan, mengikuti, memberi, menahan, atau mengendalikan diri, mengidentifikasikan, memperhatikan, dan menjawab. Kategori kedua ada responsif. Penjelasannya yaitu kemampuan berpartisipasi aktif dalam pembelajaran dan selalu termotivasi untuk segera bereaksi dan mengambil tindakan atas suatu kejadian. Contohnya berpartisipasi dalam diskusi kelas. Kata kerja kunci yaitu menjawab, membantu, mentaati, memenuhi, menyetujui, mendiskusikan, melakukan, memilih, menyajikan, mempresentasikan, melaporkan, menceritakan, menulis, menginterpretasikan, menyelesaikan, dan mempraktekkan. Yang ketiga, ada kategori nilai yang dianut atau nilai diri. Penjelasannya yaitu kemampuan menunjukkan nilai yang dianut untuk membedakan mana yang baik dan kurang baik terhadap suatu kejadian atau objek. Contohnya mengusulkan kegiatan atau corporate social responsibility sesuai dengan nilai yang berlaku dan komitmen perusahaan. Kata kerja kunci yaitu menunjukkan, mendemonstrasikan, memilih, membedakan,
mengikuti, meminta, memenuhi, menjelaskan, membentuk, berinisiatif, melaksanakan, dan lain-lain. Kategori keempat yaitu ada organisasi. Penjelasannya yaitu kemampuan membentuk sistem nilai dan budaya organisasi dengan mengharmonisasikan perbedaan nilai. Contohnya yaitu menyepakati dan mentaati etika profesi, mengakui perlunya keseimbangan antara kebebasan dan tanggung jawab. Kata kerjanya yaitu mentaati, mematuhi, merancang, mengatur, mengidentifikasikan. Kategori kelima ada karakterisasi. Penjelasannya yaitu kan perilaku berdasarkan nilai yang hubungan interpersonal dan sosial. Contohnya yaitu menunjukkan rasa percaya diri ketika bekerja sendiri, kooperatif dalam aktivitas kelompok. Kata kerja kuncinya yaitu lakukan, melaksanakan, memperlihatkan, membedakan, memisahkan, menunjukkan, dan sebagainya. Baiklah, selanjutnya akan dijelaskan saya kepada. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan materi selanjutnya, rubrik penilaian ranah afektif. Seperti yang kita lihat di PPT ini merupakan contoh tabel format penilaian minat siswa terhadap mata pelajaran. Yang pernyataan yang pertama yaitu ada, saya senang mengikuti pelajaran ini. Skalanya yang ada SS, SL, NT, JR, TP. Yang nomor 2, saya hadir setiap jam mata pelajaran. Nomor 3, saya bertanya pada guru bila ada yang tidak jelas. 4, saya menyerahkan tugas tepat waktu. 5, saya mencatat pelajaran dengan rapi. 6, saya untuk menyelesaikan latihan-latihan di rumah. 7, saya mengulang pelajaran di rumah. 8, saya berdiskusi dengan teman mata pelajaran ini. 9, saya membaca di perpustakaan apabila ada tugas. 10, saya menyelesaikan tugas sebaik mungkin. 11, saya bertanya kepada guru kalau ditunjuk guru. 12, saya mengerjakan latihan walaupun tidak diserahkan kepada guru. Setelah semuanya teramati, bisa dijumlahkan total dari keseluruhan SS, SL, NT, JR, ataupun TP-nya. Baik, untuk selanjutnya yaitu teknik dan instrumen penilaian sikap. Teknik dan instrumen penilaian sikap itu yang pertama ada observasi. Observasi merupakan teknik penilaian yang dilakukan secara berkesinambungan dengan menggunakan indera baik secara langsung maupun tidak langsung, dengan menggunakan instrumen yang berisi sejumlah indikator perilaku yang diamati. Yang kedua yaitu penilaian diri. Penilaian diri merupakan teknik penilaian dengan cara meminta peserta didik untuk mengemukakan kelebihan dan kekurangan dirinya dalam konteks pencapaian kompetensi. Yang ketiga yaitu penilaian antar peserta didik. Penilaian antar peserta didik merupakan teknik penilaian dengan cara meminta peserta didik untuk saling menilai terkait dengan pencapaian kompetensi. Yang keempat yaitu jurnal. Jurnal merupakan catatan pendidik di dalam dan di luar kelas yang berisi informasi hasil pengamatan tentang kekuatan dan kelemahan peserta didik yang berkaitan dengan sikap dan perilaku. Yang kelima ada wawancara. Wawancara yaitu dengan menggunakan alat panduan atau pedoman wawancara mengenai pertanyaan-pertanyaan langsung. Baik, untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Baik, yang selanjutnya adalah pengertian ranah psikomotorik. Ranah psikomotorik merupakan ranah yang berkaitan dengan keterampilan atau skill, atau kemampuan bertindak setelah seseorang menerima pengalaman belajar tertentu. Ranah psikomotorik adalah ranah yang berhubungan dengan aktivitas fisik. Misalnya itu seperti lari, melompat, melukis, menari, dan sebagainya. Hasil belajar dari psikomotor ini sebenarnya merupakan kelanjutan dari hasil belajar kognitif,
atau memahami sesuatu dan hasil belajar afektif, atau yang baru tampak dalam bentuk kecenderungan berperilaku. Yang selanjutnya, jadi tingkat ranah psikomotorik itu ada 5. Yang pertama adalah meniru. Meniru pada tingkatan ini mengharapkan peserta didik untuk dapat meniru suatu perilaku yang diibaratkan. Yang kedua ada manipulasi. Manipulasi pada tingkatan ini peserta didik diharapkan untuk melakukan suatu perilaku tanpa bantuan visual, sebagaimana pada tingkatan meniru. Peserta didik diberi petunjuk berupa tulisan atau instrumen verbal dan diharapkan melakukan tindakan atau perilaku yang diminta. Yang selanjutnya ada ketetapan gerakan. Pada tingkatan ini, peserta didik diharapkan melakukan suatu perilaku tanpa menggunakan contoh visual maupun petunjuk tertulis dan melakukannya dengan lancar, tepat, dan akurat. Yang keempat ada artikulasi. Pada tingkatan ini, peserta didik diharapkan untuk menunjukkan serangkaian gerakan dengan akurat, urutan yang benar, dan kecepatan yang tepat. Yang kelima, ada naturalisasi. Pada tingkatan ini, peserta didik diharapkan melakukan gerakan tertentu secara spontan atau otomatis. Yang selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, saya akan menjelaskan tentang spesifikasi ranah psikomotorik. Yang pertama yaitu ada persepsi. Persepsi kemampuan menggunakan saraf sensori dalam menginterpretasikannya dalam memperkirakan sesuatu. Contohnya menurunkan suhu AC saat merasa suhu ruangan panas. Kata kerja kuncinya yaitu ada mendeteksi, mempersiapkan diri, memilih, menghubungkan, dan menggambarkan. Lalu yang kedua ada kesiapan. Kesiapan adalah kemampuan untuk mempersiapkan diri, baik mental, fisik, dan emosi, dalam menghadapi sesuatu. Contohnya, melakukan pekerjaan sesuai urutan, menerima kelebihan dan kekurangan seseorang. Kata kerja kuncinya yaitu memulai, mengawali, memprakarsai, membantu, dan memperlihatkan. Lalu yang ketiga, reaksi yang diarahkan, yaitu kemampuan untuk memulai keterampilan yang kompleks dengan bantuan atau bimbingan dengan meniru dan uji. Contohnya yaitu mengikuti arahan dari instruktur. Kata kerja kuncinya meniru, mentrasir, mengikuti, dan mencoba. Lalu yang keempat ada reaksi natural, yaitu kemampuan untuk melakukan kegiatan pada tingkat keterampilan tahap yang lebih sulit. Contohnya menggunakan. Kata kerja kuncinya yaitu mengoperasikan, membangun, memasang, dan membongkar. Lalu yang kelima ada reaksi yang kompleks, yaitu kemampuan untuk melakukan kemahirannya dalam melakukan sesuatu di mana hal ini terlihat dari kecepatan, ketepatan, efisiensi, dan efektivitasnya. Kata kerja kuncinya yaitu ada mengoperasikan, membangun, memasang, dan membongkar. Lalu yang keenam ada adaptasi, yaitu kemampuan mengembangkan keahlian dan memodifikasi pola. Contohnya melakukan perubahan secara cepat dan tepat terhadap kejadian tak terduga. Kata kerja kuncinya yaitu mengubah, mengadaptasi, memvariasikan, dan merevisi. Yang terakhir ada kreativitas, yaitu kemampuan untuk menciptakan pola yang baru sesuai dengan kondisi atau situasi. Kata kerja kuncinya yaitu merancang, membangun, dan menciptakan. Lalu yang selanjutnya ada contoh rubrik penilaian ranah psikomotorik. Di situ ada instrumen penilaian psikomotorik pada praktikum, yaitu penjelasan ada mata pelajaran kimia, materi pelajarannya yaitu larutan elektrolit dan non-elektrolit, kelas atau semesternya 10 atau 11, pengamatan 1, yaitu untuk rubrik penilaian keterampilan proses praktikum pengamatan larutan elektrolit dan
non-elektronik. Yang pertama ada aspek siswa mengecek kesesuaian alat dan bahan yang disiapkan dengan panduan percobaan. Lalu yang kedua ada aspek siswa melakukan percobaan dengan prosedur yang benar. Yang ketiga yaitu ada aspek siswa mencatat dan mengorganisasi data percobaan dengan tepat dan rapi. Yang keempat, siswa merapikan kembali alat dan bahan percobaan. Lalu yang kelima ada aspek siswa menganalisis data percobaan yang diperoleh dan membuat laporan sederhana hasil percobaan. Di situ ada skor yaitu 1, 2, 3, dan 4. Lalu skor itu dijumlahkan maksimal skor yaitu 15. Baik, itu saja materi dari saya serahkan ke moderator. Baik, terima kasih kepada rekan-rekan saya yang telah menjelaskan materi kita. Terima kasih sudah menjelaskan dengan baik. Jadi kesimpulannya adalah ranah efektif adalah ranah yang berkaitan dengan sikap dan nilai. Penilaian efektif meliputi tanggung jawab, disiplin, jujur, dan menghargai sesama. Lalu, ranah psikomotorik adalah ranah yang menilai kemampuan seseorang setelah menerima pelajaran tertentu. Penilaian psikomotorik adalah cara mengukur keterampilan seseorang dan masuk ke dalam penilaian praktik. Itulah penyampaian materi dari kelompok kami. Apabila ada kurangnya kami mohon maaf. Kepada Allah kami mohon ampun. Kelompok 2 kami undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.